Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Kesadaran spiritual Ruyan Wuji menyelimuti Ruyan Gaoxian, dengan air mata mengalir di wajahnya, dia menangis, dan berkata, Gaosu, jangan khawatir, Wuji pasti akan membalaskan dendammu, ucap dari Ruyan Wuji. Dan Zugeyu yang berada di sampingnya, juga memiliki mata merah. Dia melihat bahwa leluhur dari alam roh tingkat pertama hingga kelima dari domain Istana Jiwa Abadi, diusir dari alam rahasia Huangfu satu demi satu oleh naga iblis. Pada saat ini, 6 raja klan, sama seperti naga iblis, singa naga emas. Mereka juga membantai secara brutal. Tuan Istana, lari, ingatlah untuk membalaskan dendam kami. Tuan Istana, lari. Raungan yang tidak mau dan putus asa dari leluhur Istana Jiwa Abadi berlama-lama di telinga Zugeyu. Zugeyu berbalik dengan Ruyan Wuji, dan melarikan diri ke kedalaman pegunungan hukuman. Di langit di luar rahasia Huangfu, tahap pertumbuhan tingkat ke-9 Moer tidak perlu berubah menjadi naga, dan tidak ada lawannya. Sosoknya berada dalam kehampaan, dan setelah berkedip satu demi satu, dia melintasi kekosongan 50.000 mil, dan cakar tangan kanannya menghancurkan kepala musuh yang terkenal. Beri aku kematian, ucap dari kera iblis. Kera iblis pembantai surga memegang tongkat di tangan kanannya, yang tingginya 800 meter. Dengan tubuh seperti gunung hitam, dengan kekosongan yang retak, kecepatannya sangat cepat, mengejar pakar hebat domain alam roh yang melarikan diri, dan menghancurkannya dengan tongkat. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Ucap dari Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan setiap kali tubuhnya berkedip, dia melintasi kekosongan 8.000 mil dan mengejar si Potian yang mengendarai perahu roh artefak abadi. Kecepatan kedipan Tan Yun, 3 poin lebih cepat dari kecepatan si Potian dalam mengendarai perahu roh. Pada kecepatan ini, dia paling banyak bisa mengejar si Potian. Tepat ketika si Potian mengemudikan perahu roh dan melintasi lautan awan yang luas, sebuah suara yang akrab terdengar di telinga Tan Yun, Master Sekte Tan, orang tua itu akan membantumu, ucap dari Feng Yun tiba-tiba terdengar. Feng Yun, ucap dari Tan Yun sambil memandang jauh. Tan Yun melihat perahu roh, dengan orang-orang di atasnya, dan perahu roh keluar dari udara tipis. Tan Yun mengenali 2 dari mereka secara sekilas, dan berkata dengan takjub, Feng Yun, King Cheng, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melihat sekilas bahwa, kecuali King Cheng, 14 orang yang tersisa di kapal roh semuanya berasal dari alam roh. Salah satunya adalah pria parubaya dengan tampilan yang megah, dan seorang pria tua berada di tingkat ke-7 dari alam roh. Dari 11 lelaki tua yang tersisa, 3 dari mereka berada di level ke-5 alam roh, dan sisanya berada di level pertama hingga ke-4. Pria parubaya itu memandang Tan Yun, mengepalkan tinjunya di udara, dan berkata, Master Sekte Tan, saya Patriark Klan Feng, Feng Tianlun, dan saya adalah ayah dari gadis King Cheng ini, kali ini saya datang ke sini untuk membantu sekte Anda, ucap dari Feng Tianlun. Lalu Feng Tianlun berkata, Penatua, Kalja mengikuti saya untuk menangkap si Potian, dan yang lainnya akan membunuh musuh lain yang melarikan diri untuk hidup mereka, ucap dari Feng Tianlun. Bawahan patuh, ucap dari tetua klan Feng. Orang yang lebih tua memancarkan nafas ke-7 alam dunia roh, dan Feng Tianlun berada di perahu roh bersamanya. Dalam sekejap, tepat saat si Potian lewat, keduanya langsung muncul di perahu roh si Potian dan mulai menyerang si Potian. 11 tetua lainnya dari klan Feng terbang dari perahu roh satu demi satu, melewati lautan awan, dan mengusir orang-orang dari Kle Batu, Sekte Abadi-Abadi, Istana Jiwa Abadi, dan dinasti Nangongseng. Pada saat ini, Tan Yun dan Feng King Cheng,
yang berdiri di atas perahu roh, saling memandang di udara. Wajah Feng Qingcheng yang menakjubkan menunjukkan senyum nakal, mengejutkan, kan, ucap dari Feng Qingcheng. Benar-benar mengejutkan, kapan kamu datang, ucap dari Tan Yun sambil tersenyum sedikit. Tebak, ucap dari Feng Qingcheng tersenyum. Tidak lama setelah kamu tiba, ucap dari Tan Yun. Tidak, Feng Qingcheng tersenyum manis dan berkata, 8 tahun yang lalu, saya meyakinkan ayah saya dan para tetua bahwa ketika kami tiba di pegunungan hukuman surgawi, kami bersembunyi di sini, ucap dari Feng Qingcheng. Rambut Tan Yun berkibar, dan pupil raksasanya muncul dengan sentuhan emosi. Terima kasih, ucap dari Tan Yun. Sama-sama, kami pikir kami dapat membantu, tetapi sekarang tampaknya tanpa bantuan keluarga Feng kami, Anda dapat dengan mudah membunuh musuh sendirian, ucap dari Feng Qingcheng. Tan Yun berhenti sebentar, lalu berteriak dengan marah, Courtesy of Death, ucap dari Tan Yun. Tapi itu adalah leluhur tingkat keempat dari alam roh dari Sekte Abadi-Abadi, dengan gagasan untuk menangkap Feng Qingcheng hidup-hidup, dia melintas menuju Feng Qingcheng yang berada di alam dewa tingkat ke-6. Ketika Tan Yun hendak menembak, pupil Tan Yun tiba-tiba menyusut, dan berkata, kecepatan yang sangat cepat, semangat pembunuh yang kuat, ucap dari Tan Yun. Di depan mata Tan Yun, terlihat wanita dengan gaun hitam bertopeng, memegang terbang hitam legam pedang, menjulang dari lautan awan, dan melayang ke arah Feng Qingcheng. Tan Yun membeku di dalam hatinya, berpikir bahwa wanita berpakaian hitam itu tidak akan menguntungkan Feng Qingcheng, tetapi melihat wanita berpakaian hitam itu, dengan cahaya pedang hitam, menebas kepala orang tua yang menyerang Feng Qingcheng. Uci. Kemudian, wanita berpakaian hitam itu berputar-putar di udara, menusuk alis lelaki tua itu dengan pedang, dan membunuh 4 roh abadi lelaki tua itu di dalam kepalanya. Tingkat ke-6 alam roh, tetapi memiliki kecepatan yang sebanding dengan milikku, wanita ini sangat kuat, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah Tan Yun merenung, ketika dia hendak bertanya siapa wanita itu, wanita berpakaian hitam dan bertopeng, seperti hantu, diam-diam menghilang. Suara tragis berputar-putar di langit, dan bersama dengan keratua, lelaki besar, naga iblis, raja 6 klan, dan orang-orang kuat dari klan Feng, mereka membunuh orang-orang kuat yang melarikan diri dari 4 kekuatan utama. Qingcheng, tidak aman di luar, kamu memasuki ranah rahasia Huang Fu terlebih dahulu, dan kita akan membicarakannya nanti, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah Tan Yun meninggalkan kalimat, dia menggunakan langkah ilahi Hongmeng, dan kemudian mengejar dan membunuh musuh. Apakah dia peduli padaku, ucap dari Feng Qingcheng merasakan sedikit riak di hatinya, dan mendorong perahu roh ke alam rahasia Huang Fu. Melihat rerumputan dan pepohonan yang familiar di alam rahasia Huang Fu, Feng Qingcheng merasa ingin kembali ke rumah. Di luar alam rahasia, tubuh Tan Yun yang seperti bukit berkedip, kekuatan alam 4 kali lipat. Sesaat kemudian, pembunuhan itu berhenti. Kecuali Ruyan Wuji, Zhuge Yu yang melarikan diri, dan setelah si Potian ditangkap oleh Feng Tianlun, 4 kultivator lainnya di alam roh dibantai. Tan Yun kembali ke penampilan aslinya, mengenakan jubah putih, dan berdiri di langit. Keratua, naga iblis, lelaki besar, dan 6 leluhur dengan hormat mengosongkan kekosongan di belakang Tan Yun. Feng Tianlun hanya memegang si Potian yang sekarat di tangannya, dan bersama dengan klan Feng, dia terbang ke depan Tan Yun. Wanita bertopeng hitam, memegang pedang panjang hitam legam berdarah, dia juga datang ke Tan Yun. Feng Tianlun, si Potian yang dibawa oleh Feng Tianlun, mengutuk, kamu bajingan, klan Batuku dan klan Fengmu tidak memiliki keluhan atau permusuhan, tetapi kamu benar-benar menyerang patriark ini demi Huang Fu Shengzong, ucap dari si Potian. Feng Tianlun mendengus dingin, patriark si salah,
putri patriark ini dulunya adalah kepala formasi gerbang suci Huangfu Shengzong, dan ayahnya adalah leluhur formasi. Huangfu Shengzong adalah setengah dari keluarga kita. Jika klan Si Anda ingin menghancurkan Huangfu Shengzong, bagaimana bisa patriark ini hanya duduk dan mengabaikannya, ucap dari Feng Tianlun. Feng Tianlun tidak bijaksana, dan kata-katanya membawa klan Feng dan Huangfu Shengzong ke dalam kamp yang sama. Hehehe, ahahaha, tiba-tiba, si Potian tertawa tak terkendali. Ini bagus untuk Tan Yun, kamu Feng Tianlun, jika kamu menangkap patriark, apakah kamu benar-benar berani membunuhnya, ucap dari si Potian. Pernyataan si Potian selanjutnya membuat Feng Tianlun dan bahkan semua wajah klan Feng sangat berubah. Bahkan wanita bertopeng hitam memiliki ekspresi terkejut di matanya yang dingin. Tan Yun melihat nada suara si Potian sangat arogan, leluhur patriark menerobos tingkat ke-6 alam Ascension 100 tahun yang lalu. Leluhur saya sekarang berkeliling, mencari kesempatan untuk menembus tingkat ke-7, dan mungkin dia akan segera kembali, klan batu juga akan tahu apa yang terjadi hari ini. Patriark ini memberitahu Anda bahwa jika Anda tidak membiarkan saya pergi, konsekuensinya adalah leluhur surgawi saya akan membunuh pegunungan Suantian dan semua klan Feng di wilayah rahasia klan Feng akan dibantai. Dan kemudian membantai Huangfu Shengzong, ucap dari si Potian. Ketika hati semua orang berdebar, Tan Yun juga memiliki ekspresi serius. Tan Yun menginjak kekosongan, mengulurkan tangannya untuk meraih leher si Potian, dan setelah membuatnya tergantung di kekosongan, dia melemparkan mata ilahi Hongmeng, dan segera, si Potian tampak lamban. Tan Yun tidak bisa membantahnya, dan berkata, "Jawab aku, apakah yang kamu katakan itu benar?" ucap dari Tan Yun. "Itu benar," ucap dari si Potian berkata dengan jujur. "Ketika leluhurmu meninggalkan keluarga, apakah dia mengatakan kemana dia pergi?" Aku juga berkata, "Kapan dia akan kembali?" ucap dari Tan Yun. "Leluhurku berkata bahwa dia akan pergi ke Suaka Api Suci dan melakukan perjalanan ke jurang tak berujung." Tianzu hanya mengatakan bahwa dia akan kembali setelah dipromosikan ke tingkat ke-7 dari alam Ascension, tetapi dia tidak mengatakan kapan, ucap dari si Potian. Setelah mendengar ini, Tan Yun memandang Feng Yun dengan ekspresi bingung. "Feng Tua, apakah Anda tahu apa Suaka Api Suci dan jurang tak berujung itu? Di mana itu? Seberapa jauh dari pegunungan hukuman surgawi?" ucap dari Tan Yun. Setelah Feng Yun mendengar dua tempat ini, ada ketakutan yang tak terkendali di matanya yang keruh. "Master Sekte Tan, selain dari medan perang para dewa di pegunungan hukuman surgawi, tanah abadi, dan area terlarang meteor God Canyon, ada tempat lain di benua hukuman surgawi. 9 alam ganas, ada alam iblis, alam binatang, suaka api, jurang tak berujung. Suaka api sangat jauh dari pegunungan hukuman surgawi. Dikatakan bahwa dahulu kala, ada 8 alam level Ascension Realm, butuh 10 tahun untuk terbang kembali ke dinasti suci Huangfu. Dan jurang tak berujung, di kedalaman laut iblis yang tak berujung, kedalaman jurang tidak diketahui, tetapi dikabarkan bahwa di jurang air, ada sebanyak anjing di monster tingkat ke-7, ke-8 monster orde menyebar ke seluruh jurang, dan ada juga monster air orde 9 dan 10. Namun, monster kuat di jurang tak berujung tidak pernah muncul. Ada desas-desus bahwa di abad pertengahan, ada yang maha kuasa yang menyegel jurang maut untuk mencegah monster merusak dunia. Master Sekte Tan, jika leluhur surgawi si Potian benar-benar pergi ke dua daerah yang ganas ini, maka dia tidak akan bisa kembali selama 180 tahun lagi. Dengan kata lain, kita akan aman selama periode ini, ucap dari Feng Yun. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk lega, dia bertanya dengan santai, "Penatua Feng, tahukah Anda, di seluruh benua hukuman surgawi, di mana benih api abadi tipe es dan air?" ucap dari Tan Yun. "Di antara 12 tempat terlarang di daratan, pasti ada," ucap dari Feng Yun.
Setelah mendengar ini, Tan Yun memutuskan untuk meluangkan waktu untuk menemukannya di masa depan. Setelah Tan Yun melepaskan kendali Hongmeng Sentong atas Si Po Tian menatap Tan Yun dengan kejam, dan berkata dengan lemah, lepaskan patriark ini. Jika kamu tidak melepaskan, leluhurku, sebelum Si Po Tian selesai berbicara. Tangan kanan Tan Yun tiba-tiba meremas leher Si Po Tian, dan Si Po Tian tidak bisa mengeluarkan suara. Tan Yun menatap Si Po Tian dengan keras kepala, dan melemparkan pupil Hongmengnya lagi, dan berkata dengan dingin, katakan padaku, apakah klan Si kamu masih memiliki kultivator di alam roh? Jika demikian, kekuatan apa yang ada di sana? Ucap dari Tan Yun. Ada, itu berada di alam roh, ucap dari Si Po Tian. Mendengar ini, Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh setelah mengeluarkan mata surgawi Hongmeng. Ketika saya melangkah keluar dari alam rahasia Huang Fu, saya berkata bahwa saya akan mengirim Anda, istri Anda, dan putri jahat Anda reuni. Saya telah mengatakannya, dan akan melakukannya. Jangan khawatir, mulai sekarang, tidak akan ada klan batu di seluruh benua hukuman surgawi. Karena kamu ingin menghancurkan Manzongku, maka aku juga akan menghancurkan seluruh klanmu. Untuk leluhur surgawi Anda, jika dia berani melangkah ke pegunungan hukuman surgawi di masa depan, saya akan membunuhnya. Sekarang, pergilah ke neraka, ucap dari Tan Yun. Saat dia berbicara, nyala api Hongmeng meledak dari tangan kiri Tan Yun, menutupi batu itu menghancurkan langit, dan abu terbangnya dimusnahkan dalam sekejap. Setelah Tan Yun memadamkan api Hongmeng, dia mengepalkan tinjunya ke arah wanita berpakaian hitam dan berkata, siapa kamu, ucap dari Tan Yun. Wanita berpakaian hitam itu memandang klan Feng dan berkata, aku punya sesuatu yang penting untuk didiskusikan dengan Sekte Master Tan, tolong hindari, ucap dari wanita itu. Oke, setelah Feng Tianlun menjawab, Tan Yun berkata, Patriark Feng, King Cheng sekarang berada di alam rahasia Huang Fu, kamu bisa masuk ke alam rahasia dulu, dan aku akan pergi ke sana nanti, ucap dari Tan Yun. Ketika Feng Tianlun dan yang lainnya pergi, Tan Yun berkata, orang-orang sudah pergi, bisakah Anda memberitahu saya, ucap dari Tan Yun. Wanita berpakaian hitam itu melambaikan tangan kanannya dan memasang penghalang kedap suara, nama saya Helian Bing, dan aku milik Pangeran ke-6 Tang Zun, Tang Si. Pangeran ke-6 adalah saudara putri ke-9, dia memintaku untuk memberitahumu bahwa putri ke-9 telah dihapuskan oleh Tuan Suci Tang Zun. Putri ke-9 tidak hanya gila, tetapi umurnya hanya kurang dari 32 tahun. Pangeran ke-6 meminta saya untuk memberitahu Anda, saya harap Anda dapat menemukan jalan, dan menyelamatkan putri ke-9, ucap dari Helian Bing. Mendengar ini, Tan Yun tersenyum dan berkata, maaf, saya tidak mengenal putri ke-9, dan saya tidak ingin menyelamatkannya, ucap dari Tan Yun. Tan Yun tidak ingin ada hubungannya dengan Tang Zun Seng Chao, jadi dia berbalik dengan acuh tak acuh setelah mengatakan ini, dan akan pergi. Tan Yun, berhentilah untukku, ucap Dati Helian berkata dengan dingin. Tan Yun memikirkan kematian ayahmu Meng Yi. Kemarahannya meledak, dia tiba-tiba berbalik, menatap Helian Bing, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berpikir bahwa jika kamu membantuku membunuh beberapa orang, aku tidak akan membunuhmu. Jika kamu berani meneriakiku lagi, percaya atau tidak, aku akan segera membunuhmu, ucap dari Tan Yun. Tubuh Helian Bing bergetar, dan dia melihat niat membunuh yang mengerikan di mata Tan Yun. Dia menekan amarahnya dan berkata dengan dingin, oke, aku akan pergi. Tapi Master Sekte Tan, aku masih harus mengatakan, putri ke-9 jika bukan untukmu, bagaimana mungkin dia dihapuskan lincinya dan dimasukkan ke dalam penjara surgawi dan berubah menjadi orang gila? Jika bukan karena putri ke-9 yang mati-matian menghentikan Tang Zun Seng menyerang Huang Fu Seng Zong lebih dari 40 tahun yang lalu,
Dengan kekuatan Huang Fu Shengzong Anda lebih dari 40 tahun yang lalu, itu akan dihancurkan oleh tentara keluarga Tang dan Tang Zunsheng, ucap dari He Lianbing. Setelah mengatakan ini, He Lianbing berbalik, tepat ketika dia hendak melarikan diri ke dalam kehampaan. Hati Tan Yun tenggelam dan dia berkata dengan keras, "Tunggu, siapa putri ke-9 yang kamu bicarakan?" ucap dari Tan Yun. "Dia adalah orang yang pernah berada di Huan Fu Shenzong," ucap dari He Lianbing. Ketika Tan Yun sedang terburu-buru, Tan Yun masih tetap waspada untuk mencegah pihak lain menipunya. Setelah memperkenalkan dirinya ke dinasti Tang Zun, dia membunuhnya. "Bagaimana aku bisa mempercayai kata-katamu?" ucap dari Tan Yun mengepalkan tangannya. Dengan kecerdasan He Lianbing, dia bisa melihat bahwa Tan Yun tidak tahu bahwa Tang Xingning adalah putri ke-9. Memang benar, Tan Yun tahu bahwa Tang Xingning adalah seorang putri, tetapi dia tidak tahu putri keberapa dia. He Lianbing buru-buru berkata, "Saya memiliki gambar memori," ucap dari He Lianbing. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan lengan batu giok tanpa tulangnya, dan genangan kekuatan spiritual berubah menjadi gambar dalam kehampaan. Ketika Tan Yun melihat pemandangan di gambar, Tan Yun merasakan kesemutan dan rasa sakit yang menyayat di hatinya seperti ditusuk jarum. Dalam gambar, dia melihat Tang Xingning yang mengenakan seragam penjara, menggigil dan meringkuk di sudut sel. Dia melihat Tang Xingning terkadang menangis, terkadang tertawa terbahak-bahak. Dalam pikiran Tan Yun, saat masih seorang murid sekte luar. Selama persidangan di Valen God Canyon, Tang Xingning yang mengenakan gaun dan topeng hitam, dengan ramah mengayunkan pedang untuk membunuh monster itu untuk menyelamatkannya. Pada saat ini, setiap bagian dari apa yang dia alami dengan Tang Xingning, kerutan dan senyumnya semua melekat di benak Tan Yun untuk waktu yang lama. Dan apa yang ditulis Tang Xingning untuk dirinya sendiri, isi surat itu muncul di benak Tan Yun. Pada saat ini, dia melihat penampilan Tang Xingning di gambar, dan hatinya semakin sakit. He Lianbing menatap Tan Yun dengan air mata di matanya, dia berkata dengan jujur, "Putri ke-9 adalah cabang emas dan daun giok." Di depan semua orang di pengadilan, dia memaksa Tuan Suci Tang Zun untuk mati dan menyerang Kaisar Huang Fu, ucap dari He Lianbing. Tan Yun berkata, "Mengapa dia begitu bodoh?" ucap dari Tan Yun berkata sedih. "Iya, putri ke-9 benar-benar bodoh." He Lianbing menghela nafas, "Ayahnya mengirimnya untuk menjadi mata-mata di Huang Fu Shengzongmu, tapi dia bodoh, dia jatuh cinta padamu, dan itu tidak hanya merusak reputasinya, tapi juga membuatnya berakhir menyedihkan saat ini," ucap dari He Lianbing. Bagaimana mungkin Tan Yun tidak tahu cinta Tang Xingning pada Tan Yun? Tan Yun bertanya pada dirinya sendiri, Tang Xingning memang cantik, sangat cantik sehingga pria di dunia tidak bisa menolak. Sebagai seorang pria, Tan Yun secara alami memiliki sedikit kasih sayang untuk Tang Xingning sebelumnya, tapi itu saja. Sekarang, setelah Tan Yun mengetahui bahwa Tang Xingning telah berkorban begitu banyak untuk dirinya sendiri, Tan Yun memikirkan kebencian antara Mu Mengyi dan keluarga kerajaan Tang Zun, dan hatinya mati rasa. Pada saat ini, kebaikan Tang Xingning di hatinya berlipat ganda, tetapi lebih dari itu tergerak, sangat tersentuh. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tunggu aku, setelah aku menyelesaikan urusan sekte, aku akan pergi bersamamu ke dinasti Tang Zun," ucap dari Tan Yun. "Angan pergi?" He Lianbing menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ada banyak orang kuat di dinasti Tang Zun, jika kamu pergi, kamu mungkin tidak seberuntung seperti di dinasti Nangong Seng dan lolos hidup-hidup." "Putri gila, saya tidak berpikir dia ingin melihat Anda, demi dia, sebuah kecelakaan terjadi. Master Sekte Tan, ketika Pangeran ke-6 meminta saya untuk memberitahu Anda, jika Anda dapat menyelamatkan Putri ke-9, tolong selamatkan Putri ke-9, jika tidak, jangan ganggu Putri ke-9, dan biarkan Putri ke-9 pergi dengan tenang, dan itu bagus untuk pergi," ucap dari He Lianbing.
Setelah kata-kata Helian Bing, samar-samar terlihat bahwa angin kencang meniup setetes air mata Tan Yun. Setelah berpikir sejenak, Tan Yun bertanya, bagaimana fungsi tubuh Sinying sekarang, ucap dari Tan Yun. Helian Bing berkata jujur, ini seperti pria berusia 70 tahun, tetapi tidak ada kerusakan lain, ucap dari Helian Bing. Tan Yun mengangguk dan berkata, Anda tinggal di sekte saya untuk sementara waktu, saya akan segera mencari pil obat dan pil meramu untuk Sinying, ucap dari Tan Yun. Baiklah, terima kasih Master Sekte Tan, ucap dari Helian Bing berkata dengan penuh terima kasih. Kemudian, Tan Yun membawa Helian Bing ke alam rahasia Huang Fu, dan membiarkan kera iblis pembantai surga menjaga jalan keluar dari alam rahasia. Tan Yun, ada apa denganmu? Apa yang terjadi? Ucap dari Feng Qingcheng menatap mata merah Tan Yun dengan khawatir. Kamu tidak perlu khawatir, aku tidak apa-apa, ucap dari Tan Yun tersenyum sedikit. Feng Qingcheng tidak ingin mengatakan apa-apa ketika dia melihat Tan Yun, dia tidak bertanya lagi. Setelah Tan Yun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Feng Tianlun, dia berkata dengan ekspresi serius. Saya telah menuliskan perasaan klan Feng terhadap saya Tan Yun. Sekarang Anda telah menyinggung klan Batu untuk saya, apa yang terjadi hari ini, aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Yun, Feng Tianlun, dan Feng Qingcheng mengerutkan kening. Tan Yun berkata lagi, yah, aku bisa mempercayai Qingcheng, dan aku bisa mempercayai Feng Lao. Jika kamu tidak keberatan, kamu dapat memulihkan diri untuk sementara waktu di alam rahasia Huang Fuku di masa depan, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, Feng Qingcheng tersenyum, dan berkata, terima kasih Tan Yun, ucap dari Feng Qingcheng. Tuan Sekte Tan Yun, terima kasih, ucap dari Feng Tianlun memimpin para tetua dan membungkuk dalam-dalam kepada Tan Yun. Tan Yun berkata lagi, namun, Sekte Huang Fu saya memiliki banyak musuh, Anda tinggal di Sekte Huang Fu, dan saya tidak dapat menjamin keselamatan mutlak Anda, ucap dari Tan Yun. Dimengerti, Feng Tianlun berkata dengan tegas, mulai sekarang, klan Feng dan Sekte Suci Huang Fu akan selalu bersatu dalam satu hati dan menjadi sekutu yang teguh, jika ada serangan musuh, klan Feng saya tidak akan pernah duduk diam, ucap dari Feng Tianlun. Iya, Tan Yun mengangguk dan berkata, Patriark Feng, belum terlambat, kamu segera pergi ke pegunungan Suantian dan mengambil alih klanmu. Setelah kamu datang, aku akan mengatur untukmu seorang anak kecil dengan kekuatan spiritual yang kuat, alam rahasia akan damai di masa depan, dan kamu akan pergi lagi, ucap dari Tan Yun. Feng Tianlun berkata dengan penuh terima kasih, itu sangat bagus, terima kasih banyak, ucap dari Tan Yun. Setelah Feng Tianlun berterima kasih padanya, dia memimpin 6 tetua dan meninggalkan alam rahasia Huang Fu. Namun, Feng Yun, Feng Qingcheng dan 6 tetua lainnya tinggal di alam rahasia Huang Fu. Kemudian, Tan Yun memandang Feng Yun dan berkata, Penatua Feng, apakah Anda tahu di mana klan Batu berada, ucap dari Tan Yun. Iya, ada apa? Tanya Feng Yun. Tolong gambarkan saya peta Slip Giok Slip, saya ingin mengirim seseorang untuk menghancurkan klan Batu, ucap dari Tan Yun. Master Sekte Tan, slip peta Giok dikecualikan, pada saat ini, penatua ketujuh dari klan Feng berkata, orang tua ini dapat membawa orang-orang dari klanmu untuk pergi ke sana, ucap dari tetua itu. Baiklah, Feng Yun berkata, karena klanku dan Master Sekte Tan sekarang adalah sekutu, kalian berenam harus memimpin jalan untuk orang-orang dari Huang Fu Shengzong, ucap dari Feng Yun. Itu sangat bagus, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan memerintahkan, orang besar, Moer, Tian Luolong and Bear King, kalian semua pergi dengan tetua keenam dari klan Feng, ingatlah untuk menjarah gudang batu spiritual klan Batu, ucap dari Tan Yun. Pada saat ini, tetua ketujuh dari klan Feng bertanya, Tuan Sekte Tan, apakah semua klan Batu akan dibunuh, ucap dari tetua ketujuh.
Tan Yun berkata dengan keras, rumput harus dibasmi, dan tidak ada yang akan dibiarkan hidup. Huang Fu Shengzong dan klan Batu adalah musuh bebuyutan. Jika saya sendirian, saya tidak peduli dengan klan Batu, tetapi jika klan Batu tidak dibantai sekarang, di masa depan, klan Batu akan menyerang klan Feng dan murid-murid kita, dan banyak orang akan mati karena ini, ucap dari Tan Yun. Itu benar. Seperti yang dikatakan Tan Yun, dalam menghadapi musuh yang mematikan, jangan pernah menyerah. Jika Tan Yun berurusan dengan dinasti suci Nangong sebagai gantinya, dia hanya akan membunuh keluarga kerajaan Nangong di masa depan, tetapi dia tidak akan membantai orang-orang dari dinasti suci Nangong. Setelah itu, Singa Naga Emas, membawa 6 sesepuh klan Feng, Moer, dan Raja Beruang Naga Tianluo, berubah menjadi sinar emas besar dan melesat keluar dari alam rahasia Huang Fu. Tuan, 20 juta mil barat laut dari alam rahasia, ada seorang wanita tua dan seorang pria tua yang ingin berbicara dengan Anda, ucap dari kera iblis. Siapa itu? Ucap dari Tan Yun mengerutkan kening dan terbang keluar dari alam rahasia. Segera, dia menginjak kehampaan dan melepaskan kesadaran spiritualnya, mencakup 20 juta mil di barat laut. Dia menemukan seorang wanita tua dan seorang pria berusia 90 tahun berdiri dalam kehampaan. Tan Yun menemukan melalui kesadaran spiritual bahwa wanita tua itu adalah kekuatan tingkat ketujuh dari alam roh. Lelaki tua itu juga merupakan kekuatan tingkat ketujuh dari alam roh. Wanita tua itu adalah nenek Zhongli Siner, Lin Lanfang. Dan lelaki tua itu adalah Zhongli Liang, tetua dari keluarga Zhongli. Mereka berdua baru tahu sekarang bahwa Huang Fu Shengzong saat ini telah berubah. Sekarang, bukan lagi kesemak lunak yang diizinkan untuk dipelintir sesuka hati. Pada saat ini, jika mereka berdua diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani membunuh Huang Fu Shengzong. Tetapi mereka berdua tidak mau pergi, jadi kali ini alasannya mereka hanya mencari Tan Yun. Master Sekte Tan, orang tua ini adalah kepala tetua dari klan Zhongli saat ini. Suara sopan Lin Lanfang masuk ke telinga Tan Yun. Orang tua ini datang ke sini hari ini, karena aku ingin bertarung dengan sekte Anda saat itu, dan dengan tulus meminta maaf karena mengatur mata-mata untuk memasuki sekte Anda. Master Sekte Tan, katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Selama Anda membuat kondisi, orang tua ini akan berjanji kepada Anda, ucap dari Tan Yun. Mendengar ini, ekspresi Tan Yun tiba-tiba menjadi dingin, dan dia berkata dengan dingin, ini bagus untuk mengubah perang menjadi batu giok dan sutra, namun biarkan aku menebak tujuan perjalananmu, wanita tua, kamu punya ide yang kuat, dan datang untuk membiarkan saya menyerahkan Zhongli Bo dan Zhongli Siner. Kamu berani mengatakan bahwa jika aku tidak menyerahkannya, kamu tidak akan mengandalkan kekuatanmu untuk mengambil nyawa jutaan seluruh Huang Fu Shengzong dan mengancamku. Bukankah kamu baru saja melihat bahwa Huang Fu Shengzongku sekarang kuat, dan aku membunuh musuh yang kuat, tetapi kalian berdua tahu bahwa kamu bukan musuh, jadi kamu berkompromi, dan membiarkan Master Sekte melepaskan Zhongli Bo dan Zhongli Siner. Orang tua, menurutmu siapa aku Tan Yun? Apakah aku seorang anak berusia 3 tahun, ucap dari Tan Yun. Setiap kata Tan Yun seperti batu besar yang menekan hati Lin Lanfang. Wajahnya sangat jelek, dan jelas bahwa Tan Yun telah mengambil keputusan. Pada saat yang sama, dia menyebut Zhongli Bo dan Zhongli Siner, dapat dilihat bahwa Tan Yun benar-benar tahu bahwa keduanya adalah mata-mata dari klan Zhongli-nya di Huang Fu Shengzong. Lin Lanfang menghela nafas panjang, dan mengepalkan tinjunya dengan senyum paksa, Master Sekte Tan, Anda adalah orang yang lugas, dan Anda tidak menyembunyikan tubuh lamanya. Master Sekte Tan, katakan padaku, bagaimana kamu bisa membiarkan Siner dan Zhongli Bo pergi, ucap dari Lin Lanfang. Namun, kata-kata Tan Yun selanjutnya membuat Lin Lanfang guntur. Aku tidak bisa melepaskannya. Tan Yun berkata dengan acuh tak acuh,
mereka telah dibunuh oleh penguasa ini, ucap dari Tan Yun. Apa yang kamu katakan? Wajah Lin Lanfang pucat, dan dia berkata dengan enggan, Master Sekte Tan, lelucon ini tidak lucu, Xin Er adalah satu-satunya cucu perempuanku, dan meminta Master Sekte Tan untuk melepaskannya. Ucap dari Lin Lanfang. Tanpa menunggu Tan Yun menjawab, kera iblis pembantai surga tiba-tiba menari dengan tongkat raksasa dan berkata dengan suara teredam. Wanita tua, apakah kamu tuli? Tuanku berkata untuk membunuh, yaitu bunuh, jika kamu tidak setuju, datang dan bertarung denganku, jika tidak, keluar dari pegunungan hukuman surgawi, ucap dari kera iblis. Mendengar ini, tubuh tua Lin Lanfang bergetar hebat, dia memikirkan kematian. Zhongli sinar, dia tergerak dan berteriak dengan suara serak. Tan Yun, kamu bajingan kecil, kamu akan hancur. Jika saya tidak membunuh Anda, saya bersumpah bahwa saya tidak akan menjadi manusia, saya ingin membuat darah Huang Fu Shengzong Anda mengalir ke sungai, dan tidak akan ada ayam dan anjing. Tunggu orang tua ini, ucap dari Lin Lanfang. Setelah mengatakan ini, Lin Lanfang dan tetua pertama terbang menuju langit di luar pegunungan hukuman. Wajah Tan Yun suram, dan kemarahan di mata bintangnya mengamuk. Tan Yun tidak dapat memastikan bahwa keluarga Zhongli masih dapat bertahan lama, tetapi Tan Yun dapat menjamin bahwa cepat atau lambat, keluarga Zhongli akan menghilang dari benua hukuman surga seperti keluarga batu dan jin. Setelah itu, Tan Yun terbang ke alam rahasia Huang Fu, memikirkan Tuoba Yingying memimpin semua orang, sudah kurang dari 13 tahun sejak Tuoba Yingying memasuki ngarai meteorit. Pada saat itu, batu spiritual berkualitas tinggi di sekte Huan Fu Shenzongku, ditambah batu spiritual berkualitas tinggi yang saya berikan kepada Yingying, bisa cukup untuk orang-orang di alam fena jiwa, alam fena ilahi dan alam domain dewa untuk berlatih dalam senjata ajaib ruang dan waktu biji sesawi. Kakek, Yingying dan yang lainnya tidak akan meninggalkan bea cukai setidaknya selama 2 tahun. Setelah mereka meninggalkan bea cukai, diperkirakan pria besar juga akan menghancurkan klan batu dan kembali ke klan, ucap dari Tan Yun di dalam hatinya. Setelah diam-diam mengatakan ini, Tan Yun memandang Feng Qingcheng dan berkata, Qingcheng, aku akan memberimu tugas, ucap dari Tan Yun. Katakan saja, ucap dari Feng Qingcheng tersenyum cerah. Tan Yun berkata, sekarang gerbang ke alam rahasia rusak dan perlu dibangun kembali. Kamu juga akrab dengan alam rahasia Huang Fu, sekarang kamu mencari semacam batu hitam Changling, dan setelah kamu menemukannya, buka batu dengan diameter 1000 kaki dan ketebalan 100 kaki, saya akan menggunakannya untuk membangun kembali gerbang alam rahasia, ucap dari Tan Yun. Feng Qingcheng tersenyum ringan, dan berkata, saya mengerti, saya akan menemukan Anda sepotong batu hitam Changling sesuai dengan ukuran gerbang alam rahasia, ucap dari Feng Qingcheng. Setelah Anda menemukannya, Anda akan menemukanku di lembah abadi nomor 1, Tanah Suci Berjasa, ucap dari Tan Yun. Iya, setelah Feng Qingcheng pergi, Tan Yun membawa Helian Bing dan terbang jauh ke Tanah Suci Berjasa dari gerbang suci, di mana ia mengolah roh di gunung di belakang lembah abadi nomor 1. Di kebun obat, 1180 jenis ramuan dikumpulkan. Setelah itu, Tan Yun mengorbankan menara suci yang indah, dan memasuki lantai 12, dan mulai membuat alkimia. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.